Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan menangani sebuah permasalahan sepeda motor yang terdapat pada Sprite 125 mengalami bocor bensin. Biasanya hal ini bisa terjadi karena yang berada pada jarum pelampungnya, sehingga jarum pelampung tidak bisa menutup rapat ketika sedang bekerja. Oke, langsung saja kita kepada penanganannya seperti apa. Yang pertama, kita akan membuka di bagian karburatornya sendiri dengan melepas dua baut pengikatnya. Oke teman-teman, setelah karburator terlepas, kita bersihkan dulu menggunakan karburator cleaner untuk di bagian luarnya. Ini bertujuan agar kotoran yang terdapat pada bodi karburator itu tidak masuk ke dalam bagian dalam karburator. Bersihkan menggunakan kuas dan menggunakan karburator cleaner. Lalu setelah bersih, kita semprotkan dengan menggunakan angin bertekanan. Semprotkan kembali cairan karburator cleaner ini jika kondisi dalaman karburator itu masih kotor ya, terutama pada lubang-lubangnya. Bagian dalamnya itu tentunya banyak kerak yang menyumbat untuk bagian lubang-lubang daripada karburator ini. Setelah bodi karburator itu bersih, lalu kita akan membuka di bagian dalamnya. Kita akan mengecek bagaimana kondisi untuk pelampung bensin ini. Biasanya pada motor tipe Sprite 125 Karisma itu baut karburator, pelangku karburatornya sudah mengalami keausan. Maka kita bisa menggunakan tang, atau kita juga bisa mengganti bautnya dengan baut yang baru untuk memasangnya kembali. Perhatikan ketika kita membuka pada pertama kali, lihat di bagian mangkuk karburator apakah ada pasir, kotoran ataukah tidak. Nah, jika terlihat ada kotoran atau pasir, bisa dipastikan bahwa penyebab daripada karburator banjir ini adalah adanya pasir yang menyumbat pada jarum pelampungnya. Nah, ini sebelumnya untuk jarum pelampungnya sudah mengalami pengganjalan ya, menggunakan potongan daripada amplas, atau bisa juga biasa kita gunakan menggunakan seng ya, yang dibentuk sesuai dengan bentuk daripada lidah dari pelampung ini. Lalu kita bersihkan juga untuk spuyer main jetnya, dan kita akan membuka untuk bagian pilot jetnya. Oke, sekarang kita tinggal bersihkan untuk bagian daripada spuyernya ya. Jangan sampai spuyer ini lubangnya tersumbat ataukah mampet, karena lubangnya sangat kecil. Jadi di sini kita harus menyemprotnya menggunakan karburator cleaner terlebih dahulu dengan cara seperti ini, untuk memastikan bahwa lubang daripada spuyer daripada main jet dan pilot jet ini
dalam kondisi baik ya. Jangan lupa kita memasangnya dengan kondisi steril, jadi tangan kita sebisa mungkin harus bersih, jangan sampai ada kotoran atau pasir yang akan jatuh kepada lubang tersebut. Posisikan karburator senyaman mungkin ya pada saat pemasangan daripada pelampung jarum pelampung karburator ini. Pasang dengan sangat hati-hati, jangan sampai ada kotoran kembali masuk ke dalam dudukan daripada jarum pelampung ini. Sebenarnya ini udah diakalin ya, karburator pelampung ini sudah diakali sebelumnya menggunakan potongan daripada amplas seperti ini, tetapi terkadang ganjalan seperti ini kurang akurat, tidak berhasil terkadang. Nah, kita juga harus memeriksa di bagian daripada per pelampungnya ya, apakah dia berfungsi dengan baik ataukah tidak, karena ini adalah faktor penentu untuk jarum pelampung ini bisa bekerja. Dan ketika kita membuka dan memasangnya, kita tetap harus membersihkan lagi ya, membersihkan kembali untuk meyakinkan bahwa tidak ada kotoran yang masuk ke dalam dudukan daripada jarum pelampung ini. Kita juga harus tahu bahwa ketinggian pelampung ini sangat mempengaruhi ya. Nah, bisa dilihat ketika kita melihat seperti ini, jadi rata ya, rata sesuai dengan jarak dari atas ke bawahnya, nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah ya, karena jika terlalu rendah maka karburator ini akan banjir, dan ketika terlalu tinggi maka karburator ini akan tekor bensin ya. Jadi ketersediaan bahan bakar yang ada pada mangkok karburator ini, jika posisi pelampung bensin ini terlalu tinggi, maka akan sedikit yang masuk ke dalam mangkuk karburator. Efeknya itu adalah ketika kita berkendara jarak jauh, mungkin bisa seperti yang kehabisan bensin. Padahal jika gas dikurangin dan kecepatan dikurangin, itu akan kembali normal. Untuk motor Supra X125 ini menggunakan keran bensin tipe vakum yang bekerja ketika ada hisapan daripada mesin. Oleh karenanya, untuk mencoba
atau untuk memasukkan agar bensin itu mengalir kepada karburator, kita harus melakukan hisapan dulu dengan mulut kita, dengan menghisapnya agar bensin itu mengalir kepada karburator. Dan biasanya masalah yang terjadi pada tipe keran bensin vakum ini adalah keran ini udah dol ya, udah jebol. Jadi dihisap itu bensin terus mengalir ya, mengalir tanpa henti walaupun sudah tidak dihisap lagi. Nah, ini adalah faktor penyebab daripada bensin ini menetes terus menerus walaupun posisi motor ini dimatikan. Jika sudah dilakukan pengecekan pada pelampung bensin dan motor ini masih tetap saja menetes ya atau banjir, maka kita harus mengganti pada area keran bensin tersebut ya. Karena memang terkadang karburator yang sudah lama atau motor-motor lama itu mengalami keausan pada bagian pelampung bensinnya ya. Dan juga biasanya terjadi keausan pada holder atau rumah jarum skepnya. Makanya untuk motor-motor Yamaha Mio tahun lama ya, keluaran pertama itu biasanya langsam itu susah turun ya. Itu bisa disebabkan oleh holder atau rumah jarum skepnya itu sudah mengalami keausan atau longgar. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk penanganan permasalahan pada Supra 125 atau pada motor lain dengan keluhan netes atau banjir pada saat motor diparkir ya. Walaupun kondisi motor tidak dipakai, bensin ini selalu menetes. Mungkin ini adalah salah satu penyelesaiannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.